Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua untuk dapat melaksanakan amal saleh yang sangat bermanfaat ini. Dan pada kesempatan siang ini kita akan meneruskan pembahasan buku aktualisasi akhlak muslim. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas salah satu di antara penyakit lisan, yaitu namimah. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penyakit lisan berikutnya, yaitu suka melaknat dan mencela. Ini merupakan penyakit lisan yang juga sangat berbahaya. Berbahaya akibatnya di dunia maupun di akhirat. Suka melaknat dan mencela ini bukanlah karakter orang yang beriman. Karena orang yang beriman bukanlah orang yang suka melaknat dan suka mencaci maki. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Nabi mengatakan, laisal mu'min bit-ta'ani walal la'an walal fahish walal badhi'. Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berkata keji, dan bukan pula orang yang suka berkata kotor. Jadi seorang mukmin terpelihara lisannya dari penyakit-penyakit tersebut. Yang pertama adalah suka mencela. Suka mencela. Ada sebagian orang yang suka mengomentari orang lain, apalagi mengomentari aibnya, mengomentari kesalahannya, dan suka mencela atas kekurangan yang ada pada orang lain. Nah, ini bukanlah akhlak dan karakter seorang mukmin. Demikian pula orang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat, mengutuk, dan bukan juga seorang yang suka berkata keji, kata-kata pasaran yang kadang-kadang mengandung hal-hal yang tidak baik, yang tidak patut untuk didengar. Misalnya menyebut kata-kata yang berkaitan dengan hewan ya untuk mencela orang lain. Nah, ini merupakan kata-kata yang orang mukmin itu menghindarinya. Dan juga bukan orang yang suka berkata kotor, badhi, yaitu kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak sopan, apalagi untuk diungkapkan dan dikatakan kepada orang lain. Maka orang mukmin menjaga lisannya dari hal-hal tersebut, dari suka mencela, suka melaknat, berkata keji dan berkata kotor. Lebih-lebih lagi jika yang dicelanya, yang dilaknatnya adalah orang muslim. Seorang muslim yang terpelihara darah, kehormatan dan hartanya. Maka dari itu, mencela dan melaknat seorang mukmin adalah dosa besar. Nabi SAW mengatakan, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah satu kefasikan,
Itu perbuatan fusuk, fasik. Pelakunya dikatakan fasik. Dan membunuhnya adalah kekufuran. Itu dapat menyeret seseorang kepada kekufuran. Dalam hadis yang lain disebut pula, la'nul mu'mini ka qatlihi. Dosa melaknat seorang mukmin seperti dosa membunuhnya. Begitu terpeliharanya kehormatan seorang mukmin. Maka janganlah kita cemari kehormatannya, kita kotori kesuciannya dengan lisan kita. Seorang mukmin menjaga selamat muslim yang lainnya dari kejahatan lisan dan tangan. Nabi SAW mengatakan, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati, yang sebenar-benarnya muslim, adalah para muslim yang selamat, muslim-muslim lainnya dari kejahatan tangan dan lisannya. Jadi seorang mukmin itu menjaga lisannya dari mencederai kehormatan saudaranya dengan mencelanya ataupun melaknatnya, ataupun melaknatnya. Sementara saudaranya itu bukanlah orang yang patut untuk dicela, patut untuk dilaknat. Maka hati-hati, celaan itu, laknat itu akan berbalik mengarah kepada dirinya. Nabi SAW juga mengingatkan, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat, orang yang suka mengutuk, tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Jadi salah satu sifat yang membuat seseorang itu lepas haknya sebagai pemberi syafaat adalah dia ternyata orang yang suka melaknat, kesana kemari kerjanya mengutuk orang, melaknat orang. Jadi setiap muslim mesti bisa menahan lisannya dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Karena bisa jadi laknat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu di dunia, di akhirat Allah akan mencabut haknya sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi saksi. Nabi SAW telah menjelaskannya di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nabi SAW mengatakan, innal abda idza la'ana syai'an sa'idat al-la'natu ila as-sama'. Sesungguhnya apabila seseorang melaknat sesuatu, maka laknatnya akan naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha. Namun karena pintu langit tertutup untuknya. Thumma tahbitu ilal ardi. Maka laknat itu akan kembali, ia pun akan kembali ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha. Dan juga pintu bumi juga tertutup untuknya. Fatughlaqu dunaha abwabuha dunaha. Ternyata pintu-pintu dunia atau pintu-pintu bumi juga tertutup. Pintu langit tertutup, pintu bumi tertutup. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimala. Maka laknat ini pun mencari jalan ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaghan. Dan apabila ia tidak mendapatkan jalan keluar, target sasarannya, fa idza lam yajid masaghan raja'at ila alladhi la'an. Maka ia akan menuju ilal ladzi lu'in. Maka ia akan menuju sesuatu yang dilaknat itu, yang diucapkan laknat itu kepadanya. Itu apabila laknat itu tidak mendapatkan jalan keluar, tertutup semua pintu, maka ia akan menuju kepada yang dilaknat. Jika memang sesuatu itu pantas untuk dilaknat, fa idza kana lidzalika ahlan. Namun itu jika ternyata orang yang dilaknat itu memang patut untuk dilaknat. Karena di sana ada orang-orang yang memang patut untuk dilaknat, dikutuk. Misalnya Nabi mengatakan, ittaqul la'anin, jauhilah perkara-perkara yang mendatangkan laknat manusia. Di antaranya adalah buang kotoran di sembarang tempat. Buang hajat di sembarang tempat, di tempat manusia berduh misalnya, atau di tanah orang. Nah, ini tentunya
ya akan mendatangkan laknat bagi pelakunya. Akan mendatangkan laknat bagi pelakunya. Berapa banyak kita lihat tertulis di dinding-dinding, ya, dilarang buang sampah di sini. Barang siapa yang membuang sampah di sini maka dia begini. Ya, nah ini adalah laknat dari orang yang mungkin memiliki lahan itu. Cuma orang-orang buang sampah di situ, maka dia pun kesal. Maka dia menunjukkan laknat kepada pelakunya. Nah, ini jika ternyata orang yang dilaknat itu berhak untuk mendapatkan laknat tersebut, maka laknat itu akan menuju ke arahnya. Namun jika tidak, ternyata dia tidak pantas dan tidak patut dan bukan orang yang layak untuk dilaknat, ya maka fa illa raja'at ila qailiha, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Jadi akan kembali mengejar orang yang telah mengeluarkan laknat tersebut. Jadi hati-hati dengan laknat. Karena laknat itu akan mencari jalan, sementara pintu langit dan pintu bumi tertutup untuknya. Dia mencari jalan ke kanan dan ke kiri, dan dia tidak mendapatkan ruang untuk keluar. Maka dia akan kembali menuju kepada sesuatu yang dia dikeluarkan untuknya, yaitu orang yang dilaknat tersebut. Dan apabila ternyata orang yang dilaknat ini layak untuk mendapatkan laknat, maka dia akan menuju kepada orang yang dilaknat itu. Jika tidak, jika ternyata orang yang dilaknat itu tidak layak untuk dilaknat dan bukanlah ahli untuk dilaknat, artinya tidak patut dia untuk dilaknat, bukanlah orang yang berhak untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengeluarkannya, yaitu orang yang mengucapkannya pertama kali. Nah, demikian itu resiko besar yang kita dapatkan apabila kita suka mengumbar laknat. Dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum seorang wanita yang melaknat untanya, yaitu dengan melepaskan unta itu. Imran bin Husain menceritakan kepada kita, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, beliau mendengar seorang wanita Ansar yang sedang menunggang unta, dan dia melaknat tunggangannya itu karena membuat gaduh. Jadi dia laknat kendaraannya, dia laknat hewan tunggangannya. Maka Nabi SAW berkata, ambillah barang-barang yang ada di atas punggung unta itu, lalu biarkan ia pergi, sebab ia telah dilaknat. Jadi Nabi mengatakan, ambillah barang-barang yang ada di atasnya, di atas punggung unta itu, yaitu turunkan barang-barang yang ada di atas punggungnya. Nah, kemudian biarkan dia pergi, biarkan unta itu pergi, karena unta itu telah dilaknat, yaitu dilaknat oleh pemiliknya. Nah, demikian. Nah, Imran mengatakan, sekarang aku melihat unta itu berjalan di tengah-tengah manusia tanpa seorang pun yang mengganggunya. Unta ini sudah kena laknat, gak ada orang yang menungganginya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan dari Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menghukumnya dengan membiarkan dan melepas unta itu, tidak lagi ditunggangi. Ya, hanya saja bolehkan melaknat orang-orang yang berhak untuk dilaknat. Karena di sana ada orang-orang yang memang layak untuk dilaknat. Misalnya pelaku maksiat, ya, secara umum, ya, tanpa menyebutkan nama. Misalnya mengatakan Allah melaknat orang yang memakan riba, Allah melaknat orang yang minum khamar misalnya, Allah melaknat orang-orang yang berzina misalnya, ya. Nah, ini adalah laknat terhadap pelaku maksiat dengan konteks yang umum, tanpa menyebutkan nama ataupun menunjuk kepada orang tertentu. Ini berdasarkan dalil-dalil, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, ya, di mana para salaf dulu juga melaknat orang-orang yang berhak untuk dilaknat, ya, orang-orang yang berhak untuk dilaknat. Ya, seperti Nabi tadi mengatakan, ittaqul la'anin, jauhilah perkara-perkara yang mendatangkan laknat. Salah satunya adalah buang hajat di tempat pemberhentian manusia, ya, di mana di situ manusia berkumpul, berhenti, ya, di tempat-tempat umum. Kita lihat sekarang ini di halte bus rata-rata bau pesing. Kenapa? Orang-orang buang hajat di situ. Bahkan pemandangan yang lebih buruk lagi mungkin kita dapatkan, yaitu di tempat-tempat perhentian bus ini kita dapati kotoran manusia. Coba lihat,
Ya, kalau bukan orang gila pelakunya, kalau orang gila yang memang dimaklumi lah, namanya orang gila. Tapi kalau pelakunya adalah orang waras, berarti dia sama seperti orang gila. Nah demikian. Dan ini adalah perkara yang mendatangkan laknat. Perkara yang mendatangkan laknat manusia. Coba lihat, bayangkan ada orang yang datang ke situ kemudian terkena kotoran tersebut. Apa yang akan terlontar dari lisannya? Kalau bukan laknat, ya sumpah serapah terhadap pelakunya. Dalam hal ini, ya itu memang mungkin refleks saja. Orang yang melaknat itu, misalnya kita datang ke halte bus, tiba-tiba kita duduk di situ, ternyata yang kita duduk itu adalah, ya kita katakan air seni manusia. Ada orang buang air di situ. Atau kena pakaian kita, kena alas kaki kita, atau kena tubuh kita. Maka secara refleks, otomatis, lisan ini akan tergerak melaknat orang pelakunya. Nah ini ya kita katakan perkara yang memang mendatangkan laknat. Ittaqul la'anin. Ya, jauhilah perkara-perkara yang mendatangkan laknat manusia. Nah demikian juga orang yang melakukan kejahatannya terang-terangan. Kalau para pelaku bid'ah yang memamerkan bid'ahnya terang-terangan, ini juga mendatangkan laknat. Laknat dari orang-orang yang melaknat, laknat dari para malaikat, dan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemakan riba misalnya, penulisnya dan lain sebagainya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ada orang-orang yang memang mendapat laknat dari manusia, dari malaikat dan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Nah, walaupun demikian, ya seorang mukmin tentunya ya dia harus dapat menahan diri dari sikap ataupun dari akhlak suka melaknat ini. Ya kadang-kadang kita keselio bagaimana? Kadang-kadang kita melaknat orang yang tidak berhak untuk dilaknat. Kalau lisan ini terbiasa untuk melaknat, jadi tidak semua orang yang kita laknat itu berhak untuk dilaknat. Bahkan kebanyakannya mungkin tidak layak untuk dilaknat. Nah, sementara itu sudah menjadi kebiasaan lisan kita mengucapkan laknat tersebut, sehingga ini dapat berakibat buruk bagi kita, ya, karena laknat itu akan kembali kepada diri kita, ya, akan mengejar kita apabila sasarannya ternyata tidak benar, yang disasar, yang ditarget ternyata tidak layak untuk dilaknat, maka dia akan kembali kepada pelakunya ataupun kepada orang yang mengeluarkan laknat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari hadis-hadis tersebut Nabi SAW ya menceritakan kepada kita ataupun menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin bukanlah orang yang suka mengumbar laknat. Ada pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika ya beliau menjalankan eksekusi hukum terhadap seorang yang berzina. Dan dia mengakui perbuatannya, kemudian ditegakkanlah hudud atas dirinya. Nah, ketika orang-orang menjalankan hukum hudud itu terhadap dirinya, ada orang mencela, ada orang yang mencela orang ini dengan mengatakan, coba lihat si fulan ini, Allah telah menutupi aibnya, namun dia ya membongkarnya sendiri hingga dia diperlakukan seperti anjing seperti ini, dilakukan seperti anjing seperti ini. Ya, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, sungguh seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi. Ya, akan mencukupi untuk penduduk Madinah itu. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya adalah ya hendaknya kita dapat menahan diri dari sikap ya suka mencela dan suka melaknat. Ya karena mukmin adalah orang yang selamat, mukmin yang lainnya dari kejahatan lisannya. Demikian pula suka mencela. Nah kadang-kadang ada sebahagian orang yang punya hobi mengomentari orang lain. Itu hobinya. Ya, dan susah untuk dikendalikannya. Suka mengomentari sedetil apapun yang dilakukan oleh orang lain. Nah ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Malah kawan nas, apa urusanmu dengan manusia? Ya, kalau kita ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat, sampaikan nasihat yang bermanfaat. Nasihat kepada saudara kita kalau ada kekurangannya. Dan yang terbaik adalah 4 mata, bukan mengumbarnya di tengah-tengah orang banyak. Ya, karena itu bukan nasihat, itu adalah ta'yir. Itu adalah mempermalukan orang lain.
Itu kalau kita tulus ingin menasihatinya. Kalau tidak, maka lebih baik kita menjaga lisan kita dari mencederai kehormatannya, ya, dari mencelanya. Jadi hati-hati sikap suka mengomentari orang lain. Nah, ini adalah suatu kebiasaan yang buruk. Dan itu biasanya dilandasi dengan suuzon. Ya, karena kebanyakan celaan itu bersumber dari suuzon seseorang kepada orang lain. Yaitu dia berburuk sangka kepada orang lain. Dia menduga keliru orang lain sehingga terlontarlah dari lisannya celaan demi celaan. Nah, ini adalah kebiasaan yang sangat tidak baik dan harus segera kita tinggalkan kalau kita punya kebiasaan buruk seperti ini, ya, yaitu suka mencela. Nah, jadi kadang-kadang kita harus mengabaikan apa yang ada pada orang lain. Ya, tidak terlalu mengurusnya. Namun juga jangan terlalu cuek terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sikap seorang mukmin itu pertengahan. Tidak terlalu mencampuri urusan pribadi orang lain sehingga ada orang itu yang karakternya suka ingin tahu segala urusan orang lain. Ya, dia ingin tahu, sempurna menyelidiki, memata-matai dan lain sebagainya. Nah, ini tidak baik, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena ini termasuk tajassus dan tahassus yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajassasu, dan janganlah kamu saling memata-matai satu sama lainnya, ya. Nah, karena dari situ akan muncul sikap ya suka mengomentari. Ya, suka mengomentari orang lain. Awal-awalnya mungkin komentarnya komentar-komentar yang biasa dan cenderung ya mungkin komentar yang positif, tapi lama-lama berubah menjadi komentar yang negatif. Lama-lama bukan lagi komentar negatif tapi celaan, cercaan, bahkan ujung-ujungnya dia melaknat. Bahkan tidak mungkin sampai kepada dia memvonis saudaranya itu dengan vonis-vonis yang keji, misalnya kafir dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa laknat itu apabila tidak menemukan jalannya lagi, dia akan kembali kepada orang yang melaknat. Nah, itulah dia salah satu di antara kejahatan lisan, yaitu suka melaknat dan suka mencela. Jadi seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat, suka mencela kesana kemari, ya. Hammazim masya'im bin namim, hammaz masya'im bin namim. Ya, hammaz artinya mencela, mengumpat kesana kemari, suka dan banyak mengumpat. Hammazin Hammazin masya'in bin namim, lalu berjalan ke sana kemari untuk menyebarkan namimah dan adu domba. Nah, ini adalah suatu kebiasaan yang sangat buruk, ya, kebiasaan yang sangat buruk yang mesti kita tinggalkan. Maka dari itu, seorang muslim, seorang mukmin wajib menghiasi lisannya dengan akhlak. Ini kadang-kadang kita berakhlak, yaitu tindak tanduk kita, perilaku kita, tapi ya mungkin tidak ada yang kurang selain kekurangan dari akhlak lisannya. Lisannya yang tidak berakhlak, yang lainnya mungkin oke, yang lainnya thayyib, bagus. Dia sopan santun, ya dia ramah atau lain sebagainya. Tapi ketika dia mulai berbicara, nah kadang-kadang nampak ya dari apa yang diucapkan oleh lisan. Karena lisan itu akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, ketika dia mulai berbicara, maka dapatlah kita menilai, memberikan nilai bagi orang ini. Ya, misalnya, ya kata-katanya itu suka menyakiti, merendahkan orang lain. Taulah kita ini adalah orang yang sombong, ya, orang yang takabur, nah, dan lain sebagainya. Jadi dengan lisan itu dapat diketahui apa yang ada di dalam hati manusia. Maka dari itu, kita katakan menjaga lisan dan menghiasi lisan ini dengan akhlak yang mulia merupakan suatu kewajiban, ya, merupakan suatu kewajiban. Di antara akhlak lisan yang mesti kita miliki adalah kejujuran. Jujur ini adalah akhlak lisan yang paling mulia, ya, yaitu tidak berkata bohong, tidak berkata dusta, lurus ucapannya, selaras antara ucapan dan perbuatan. Ini adalah kejujuran. Dan jujur ini adalah pintu segala kebaikan. Bohong sebaliknya, itu adalah pintu dari segala kerusakan, keburukan. Adapun jujur adalah pintu dari segala keberkahan dan kebaikan.
Dan jujur ini adalah sifat seorang mukmin. Ya, as-sidqu, kejujuran itu adalah sifat orang mukmin. Dan dusta adalah sifat orang munafik. Ya, tentunya keduanya saling bertolak belakang, mukmin dan munafik, jujur dan kebohongan. Jujur adalah fondasi kuat dari keimanan. Ini bukti dia adalah orang yang beriman. Ya, dia kata-katanya jujur. Maka dari itu kalau kita lihat sekarang ini kok banyak kaum muslimin yang tidak jujur, yang tidak lurus ucapannya. Ya, maka kita katakan yang salah bukan Islamnya, tapi orang-orang yang menyandang Islam ini belum siap dan tidak kuat menyandang, ya kita katakan keindahan Islam itu sendiri, keagungan Islam itu sendiri, sehingga banyak sekarang ini kaum muslimin yang justru berbalik arah dan membelakangi ajaran agama mereka sendiri, yang mana ajaran agama mereka ini diambil dan diamalkan oleh orang-orang kafir, dalam tanda kutip notabene belum muslim, belum Islam, tapi mereka mengambil ajaran Islam, salah satunya adalah kejujuran. Maka kalau kita coba sekarang ini di sekolah-sekolah kaum muslimin, ya kita latih yang namanya kejujuran, kita taruh di situ makanan, ya siapa yang mengambil bayar, nah pasang CCTV di situ, maka ya kita akan tahu ya bagaimana ya kejujuran dari mungkin anak didik kita. Nah itu salah satu tes kejujuran. Ya dibuat misalnya kedai warung kejujuran, yang ambil bayar sendiri sesuai dengan label harga yang sudah diberikan, dibubuhkan pada sampulnya misalnya. Atau supermarket yang self service, artinya ya orang itu membayar sendiri berapa belanjaan yang dihabiskannya, yang dibelinya. Nah, jadi coba tes kejujuran seperti ini. Nah, coba lihat hasilnya bagaimana, ya. Nah, jadi muslim itu terlatih untuk jujur. Apalagi dia sholat 5 waktu sehari semalam. Yang mana sholat ini tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kebohongan adalah salah satu, kita katakan, perkara keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kebohongan itu adalah salah satu bentuk kekejian dan kemungkaran. Nah, seorang mukmin ketika dia betul-betul dia mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia akan terhindar dari sifat-sifat dan tabiat-tabiat yang tidak baik ini. Apalagi akibat kebohongannya itu dampaknya luas terhadap orang lain. Ya, kadang-kadang orang itu tidak berpikir akibat dari kebohongannya, bahwa kebohongannya itu boleh jadi dapat mencelakakan orang lain, dapat membinasakan orang lain, bahkan membinasakan dan mencelakakan orang banyak dengan kebohongan yang dilakukannya. Maka hati-hati. Jadi kejujuran ini bukan hanya dalam berkata-kata, dalam sikap dan tindakan juga seperti itu. Kalau kita pedagang misalnya, kita harus menjadi pedagang yang sodukul amin, yang jujur lah kita percaya. Misalnya di dalam membuat iklan misalnya, ya yang jujur. Jangan dilebih-lebihkan, ya, jangan kata orang sarang lebay, ya berlebih-lebihan untuk meyakinkan orang. Kadang-kadang pakai ayat, pakai hadis, kan begitu ya, untuk meyakinkan orang, ternyata tidak seperti itu. Nah ini kan kebohongan juga. Tidak sesuai antara apa yang ada di dalam kemasan dengan apa yang tertulis di luarnya. Nah ini juga merupakan kebohongan. Maka dari itu ketika Nabi SAW melihat pedagang buah meletakkan bagian yang rusak di bawah, kemudian bagian yang baik itu di atas, Nabi merogoh dan mengatakan, ini apa ini? Becek ini, basah ini. Nah, kemudian mereka mengatakan ini adalah makanan kemarin yang sudah mulai rusak ya Rasulullah. Maka Rasulullah melarang melakukan perbuatan seperti ini. Ini termasuk kebohongan di dalam perniagaan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini berapa banyak kebohongan-kebohongan yang kita lakukan di dalam bab dagang. Maka dari itu Nabi mengingatkan kepada kita, ya, at-tujjar humul fujjar. Para pedagang itu rata-rata fujar, orang yang suka berbuat fajir. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli? Jual beli itu halal. Maka Nabi mengatakan, benar, Allah telah menghalalkan jual beli. Akan tetapi kalian para pedagang,
Ya, apabila berkata, dusta perkataan kalian. Apabila kalian bersumpah, dosa sumpah kalian. Yaitu kalian suka menyalahi sumpah, kalian suka menyalahi kata-kata kalian sendiri, yaitu berbohong. Nah, kadang-kadang seperti itu para pedagang terdorong untuk berbohong untuk melariskan barang dagangannya. Maka Nabi mengingatkan khususnya kepada para pedagang agar menjaga lisan, ya, agar menjaga lisan. Khususnya di pasar, ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suasana pasar yang hiruk pikuk, jauh dari nilai-nilai keimanan, ya, jauh dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi-Nya. Mungkin jaranglah kita dengarkan di pasar-pasar sekarang disetelkan murotal, jarang kejadiannya. Bahkan mungkin tidak ada, ya, di sini, ya, di negeri kita ini. Ada mall, ya, ataupun pasar disetelkan murotal, bukan musik-musik yang membuat pecah kepala. Nah, coba lihat kondisi seperti itu, jauh dari zikrullah, jauh dari ayat-ayat Allah, jauh dari hadis-hadis Nabi-Nya, jauh dari nasihat, jauh dari suasana keimanan. Coba bayangkan suasana hati seorang mukmin ketika berada di pasar. Maka ya kadang-kadang terdorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Dia tahu itu, hati nuraninya mengatakan ini salah, mengurangi takaran dan timbangan, ya, memainkan misalnya ukuran dan lain sebagainya, ya, ataupun menipu konsumen, ya, dengan menyembunyikan cacat pada barang dagangan. Ini kerap kali terjadi di pasar. Maka dari itu, ya, kejujuran ini adalah kunci kesuksesan dalam segala urusan. Jujur adalah kunci sukses di dalam segala urusan, bukan hanya urusan-urusan akhirat. Jelas itu perlu jujur terhadap Allah, jujur terhadap Nabi-Nya, dan jujur terhadap kaum muslimin dan diri sendiri. Nah, demikian. Jadi kejujuran itu bukan hanya membawa keberkahan bagi kehidupan ukhrawi kita, tapi juga kehidupan duniawi. Maka dari itu ada pepatah mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Sekali kita kadali orang, sekali kita bohongi orang, maka seumur hidup dia tidak akan percaya lagi terhadap kita. Bisa kita buktikan, dapat kita buktikan, orang yang misalnya membeli satu produk dan dia merasa tertipu, ya, tidak sesuai antara apa yang diinformasikan dengan apa yang dia dapatkan, kenyataan, maka tentunya dia akan melirik produk yang lain, atau dia akan pergi ke toko yang lain. Ketika dia mendapati bahwa dia sudah dikadali di toko ini, maka dia akan cari toko yang lain. Nah, itu adalah fitrah manusia. Manusia itu tidak suka dibohongi, manusia itu tidak suka dikadali. Maka dari itu jujur ini adalah kunci keberhasilan, ya, pintu semua kebaikan, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan-urusan akhirat kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah, ya. Jadi kejujuran itu adalah pondasi, ya, keimanan. Ada benang merah yang menghubungkan korelasi antara jujur dan iman. Orang beriman tandanya adalah jujur. Jujur ini adalah suatu sifat yang tidak bisa terpisah dari orang yang beriman. Nah, demikian. Sebaliknya, nifaq, kemunafikan, itu adalah setali tiga uang. Ya, artinya apa? Satu yang senyawa dengan kebohongan. Ya, bohong itu identik dengan kemunafikan. Maka Nabi mengatakan salah satu sifat orang munafik adalah idza haddasa kadzab, jika dia berkata dia berdusta. Jadi membiasakan lisannya untuk berdusta, ini adalah sifat orang munafik. Maka coba lihat, periksa diri kita, karena para salaf dahulu mengkhawatirkan diri mereka terhadap penyakit nifaq. Nah, maka kita juga demikian, ya. Kalaulah para sahabat dahulu di antara mereka ada orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi juga tetap mengkhawatirkan atas diri mereka dari penyakit nifaq, kita lebih patut lagi untuk mengkhawatirkan diri kita. Kita bukan siapa-siapa, ya, kita jauh iman kita dari para sahabat. Namun demikian mereka khawatir terhadap diri mereka dari kemunafikan. Nah, jadi salah satu di antara sifat dan benih nifaq itu adalah lahir dia dari sebuah kebohongan.
Dan bohong ini adalah kejahatan lisan, ya. Dan apabila kebohongan, ya, dan keimanan saling bertemu, maka salah satu dari keduanya pasti akan tumbang, karena tidak akan dapat bersatu antara keduanya. Mana yang lebih dominan, itulah yang akan bersarang pada diri seseorang. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang berlawanan antara orang munafik dan orang jujur. Orang yang beriman lagi jujur. Allah mengatakan liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a. Dan agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar, kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya. As-sadiqina bisidqihim. Allah akan memberikan balasan, ya, kepada orang-orang yang sadiq, yang jujur. Atas apa? Atas kejujurannya. Jadi Allah memberikan apresiasi balasan, ya, terhadap orang yang jujur, mengangkat derajatnya, menghindarkannya dari mara bahaya dan seterusnya. Nah, itu. Sebaliknya, nasib yang berlawanan dialami oleh orang-orang munafik. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a, dan Allah akan mengadab orang-orang munafik yang tidak selaras antara ucapan dan perbuatannya in syaa'a, jika Allah menghendaki. Ya, tentunya dia berada, ya, disebut dalam istilah ulama tahtal masyiah. In syaa'a adzabah wa in syaa'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah akan terus mengadabnya. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuninya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Nah, demikianlah hamba Allah yang berbahagia, ya. Kita akan teruskan nanti pembahasan kita, masih berbicara tentang kejujuran, ya, bahwa kejujuran adalah kunci untuk meraih kebaikan. Ini adalah sifat yang akan menunjuki kita dan akan membimbing kita kepada kebaikan, dan itulah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian. Dan hal seperti itu tidak akan mungkin dapat diraih oleh seorang pendusta. Karena kebohongan ini akan menggiring pelakunya kepada kejahatan. Biasanya gali lubang tutup lubang. Ya, dia berbohong, kemudian dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kemudian nanti dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya yang kedua, dan seterusnya. Ini adalah lingkaran setan yang tidak akan ada habisnya. Ya, dia harus putus itu dengan taubat, dan dia berbalik dari orang pribadi yang banyak dusta menjadi pribadi yang senantiasa jujur. Nah, demikian. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, insyaallah. Masih kita berbicara tentang aktualisasi akhlak muslim, ya, bab, ya kejujuran, ya, pentingnya kejujuran dan akhlak mulia seorang mukmin adalah dia adalah orang yang jujur dalam kata-kata, sikap, tindak tanduk dan perilakunya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudaraku berada. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar dan para pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas keluangan waktu Ustaz di kesempatan siang hari ini, memberikan materi dan pelajaran yang sangat manfaat kepada kami. Dan berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya secara langsung. Silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di 081317776543 atau di 0819896543. Dan pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari saudara Agus dari Cibitung bertanya, Ustaz, saat ini kita sering melihat orang berkendara dengan arogan dan urakan. Apakah kita boleh melaknat seseorang yang mengendarai motor dengan suara knalpot yang menyakitkan telinga kita pada saat melintas di depan kita? Mohon penjelasannya, silakan Ustaz. Ya, ini pertanyaan yang bagus, ya. Ini adalah suatu kita katakan realita kehidupan sehari-hari. Seperti itulah jalan raya kita. Kalau kita ingin melihat gambaran satu negeri, maka coba lihat suasana lalu lintasnya, jalan rayanya. Itulah dia gambaran penduduk satu negeri. Sebenarnya, ya, kita katakan bahwa seorang mukmin, ya, bukanlah orang yang suka melaknat. Dia menjaga lisannya dari melaknat, ya.
dia bersikap wara, ya, di dalam berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh atau tidak baik. Hanya saja sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada perkara-perkara yang memang mendatangkan laknat. Orang melaknatnya tanpa refleks saja, ya, tanpa direncanakan. Ya, ada misalnya orang ngebut misalnya di jalanan yang ramai dengan pejalan kaki, orang bersepeda, tiba-tiba dia naik sepeda motor zong atau naik mobil dengan kecepatan yang tinggi, ini kan membahayakan orang. Atau dia mengambil hak orang lain, hak pejalan kaki, trotoar dilibasnya juga. Ya, hak jalur orang bersepeda dilabraknya juga, hingga dia enggak memberikan ruang bagi orang lain. Ya, mentang-mentang naik mobil, kan begitu ya. Mentang-mentang naik sepeda motor. Nah, ini kan sekarang jalan raya kita semrawut, terutama pengendara mobil dan pengendara sepeda motor. Ya, maka salah satu pembunuh ya paling banyak, paling besar di Indonesia adalah jalan raya itu di Indonesia setelah PJK, penyakit jantung koroner. Nah, jalan raya itu banyak mengambil korban. Karena seperti itulah dia ulah ya para pengguna jalan raya. Ya, maklumlah SIM pun nembak, kan begitu ya. Bagaimanalah dia tahu peraturan lalu lintas? Nah, kadang-kadang seperti itu yang terjadi di jalan raya. Realitanya seperti itu. Ya, sudah dikasih rambu-rambu yang lengkap. Ya juga hingga ada pemiu, ya ada satu semboyan di tengah-tengah mereka. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang laknat itu terlontar secara refleks begitu, tanpa disengaja, tanpa direncanakan, ya terlontar begitu saja. Karena orang ini memang kayaknya layak untuk dilaknat, kan begitu ya. Ya, bukan kita suka melaknat itu tanpa ada sebab. Nah, itu yang ya memang mungkin kalau orang melakukan seperti itu, ya seperti orang gila dia. Laknat sana, laknat sini tanpa ada sebab, kan begitu ya. Tapi kalau misalnya seperti kejadian ya saya gambarkan tadi, kita nunggu di halte bis misalnya, nunggu kita duduk manis, tiba-tiba tangan kita megang sesuatu, setelah dicium ternyata apa? Kotoran manusia misalnya, atau wah ini bau pesing, ada orang yang buang air kecil di sini. Apa yang terlontar dari lisan kita? Refleks. Ya, keluarlah kebun binatang, kan begitu ya. Banyaklah kata-kata mutiara itu keluar. Nah, itu kan refleks. Orang dia bukan, dia kebiasaan sehari-hari, dia bukanlah orang yang suka melaknat. Ya, bahkan dia orang yang menjaga lisan. Tapi kalau kejadiannya seperti ini, maka Nabi mengatakan ittaqu al-la'anin. Jauhilah perkara-perkara yang mendatangkan laknat. Ikhwani fid din, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi di sana memang ada orang-orang yang ya memang patut untuk kena kutuk, kita katakan. Nah, itu kan kutukan. Sudah ditulis itu, dilarang buang sampah di sini. Pakai KUHP lagi, kan begitu ya. Ada undang-undangnya, nanti dipenjara sekian. Nah, dipacang lagi di situ, kan begitu ya. Wah, ditambah lagi bawahnya tuh. Ya, yang buang sampah di sini adalah keluarlah kebun binatangnya itu kan. Nah, di situ. Tapi tetap aja dia buang. Nah, orang yang buat pelang di situ pasti akan secara spontan dia akan mengatakan, wah, nah seperti itulah dia. Itulah yang terjadi. Para hadirin, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukanlah orang itu suka melaknat, tapi kalau kejadiannya, keadaannya seperti itu, ya apa boleh buat. Laknat itu keluar begitu secara spontan, ya, tidak direncanakan. Ya, karena orang itu memang patut untuk kena laknat. Nah, itu dia. Ya, kena kutuk. Jadi banyak orang-orang yang terkutuk sekarang ini. Ya, karena ya itu tadi, dia tidak mengindahkan ya orang lain, maslahat umum. Ya, itu harus diperhatikan. Jadi jangan kebut-kebutan di jalan raya, lihat rambu-rambu, kan begitu ya. Ada hak di sana pejalan kaki, hak orang yang bersepeda. Nah, demikian. Jangan mentang-mentang naik sepeda motor, mentang-mentang naik kita katakan mobil, lalu ya kita kadang-kadang seenaknya menggunakan jalan raya itu seolah-olah jalan itu punya kita saja, bukan punya orang lain.
Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah kadang-kadang itu juga ya menyeret orang untuk melakukan satu kesalahan, yaitu apa? Buat polisi tidur, ya tanpa ada izin ya yang resmi dari pihak aparat yang berkaitan, berkompeten. Nah ini kan tidak boleh juga, itu kan membuat halangan di jalan buat polisi tidur itu. Istilahnya pun tidak enak, polisi tidur kan begitu ya. Nah itu dia. Ya akhirnya jatuh dalam kesalahan yang lain pula. Ada polisi tidur itu sampai tinggi sekali, orang hamil lewat situ mungkin brol keluar bayi dalam kandungannya, saking tingginya polisi tidur itu. Nah ketika ditanya kepada masyarakat, kenapa dibuat seperti ini? Wah mas, kalau nggak dibuat seperti ini bang, katanya, orang kebut-kebutan membahayakan warga di sini, katanya. Coba lihat, itulah yang terjadi. Nah jadi memang ada aksi, ada reaksi. Nah, janganlah kita melakukan hal-hal yang justru mendatangkan laknat dan kutukan orang lain terhadap diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Dan kami bacakan kembali pesan singkat dari saudara Yusuf di Jakarta, Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut, Ustadz, bagaimanakah hukumnya jika kita melaknat dan mencela diri sendiri seperti mengingatkan atau menyesali perbuatan yang telah kita kerjakan? Betapa bodohnya kita, betapa sialnya diri kita. Apakah hal ini dapat menimbulkan dosa atau tidak, Ustadz? Silahkan. Ya, pertanyaannya juga, ya ini dilarang ya, kita mengatakan khabusat nafsi, sungguh buruk diriku ini. Ini tidak boleh kita mencela diri sendiri. Sebagaimana kita tidak boleh mencela orang lain, kita juga jangan mencela kita diri sendiri. Ada beberapa hal yang jangan kita cela, seperti misalnya masa itu jangan dicela. La tasubbud dahar, fa inallahu wad-dahar. Karena Allah yang Allah yang menjalankan masa itu, yang menciptakannya, maka jangan dicela dia. Dia dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mencela masa. Hujan itu jangan dicela, ya. Doa kalau berlebihan ada doanya pula, jangan dicela. Ya, kadang-kadang terlontar dari lisan kita celaan, hujan ini gimana? Kita kutuk hujan itu, padahal hujan itu rahmat yang turun dari yang Allah turunkan bagi makhluk hidup, untuk tanam-tanaman, untuk hewan, kan begitu ya. Kita laknat pula. Nah, ada beberapa hal yang kita tidak boleh melaknatnya, termasuk kita jangan melaknat diri kita sendiri. Ya, jangan melaknat diri kita sendiri. Sebagaimana kita tidak boleh melaknat orang lain, mencela diri sendiri. Sebagaimana kita tidak boleh juga mencela orang lain. Nah, mencela demam saja tidak boleh. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Dan kini saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda yang di rumah untuk bertanya langsung kepada Ustadz di 0218236543. Sebutkan nama, dari mana Anda, dan kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan siang hari ini. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Abu Aisyah di Tulungagung. Abu Aisyah, silakan di Tulungagung. Mau tanya Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya kita tuh menggibah guru kita yang melakukan bid'ah? Iya, baik Pak. Cukup? Itu aja Ustaz. Iya, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, kepada Abu Aisyah di Tulungagung ya. Memang pertanyaannya kurang lengkap ya, artinya tidak dijelaskan guru itu melakukan bid'ah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dia mengajak kepada bid'ahnya atau tidak. Ya, kemudian apakah dia sebenarnya orang yang tergelincir dalam 1-2 bid'ah saja, tapi pada hakikatnya dia adalah seorang ahlus sunnah yang tergelincir. Nah, itu beda. Ya, jadi ada beberapa kondisi yang tidak bisa disamakan dan dipukul rata. Ya. Jadi kalau kita tadi disebutkan statusnya adalah guru kita, ya, zahirnya dia adalah seorang ahlus sunnah, mungkin dia melakukan 1-2 bid'ah yang itu tidak mengeluarkan lantas serta-merta mengeluarkannya dari lingkaran ahlus sunnah, maka kita tidak boleh menggibahinya. Kewajiban kita adalah menasihatinya, ya, menasihatinya, menegurnya,
memberikan peringatan dengan cara yang bijaksana. Bijaksana di sini maksudnya jangan di hadapan orang banyak. Ada satu kisah yang dapat kita petik sebagai suatu pelajaran yang terjadi antara Abdullah bin Wahab dan Imam Malik bin Anas. Suatu ketika Imam Malik bin Anas ditanya oleh orang-orang yang ada di majelis. Imam Malik punya majelis. Orang-orang datang bertanya kepada beliau di majelis tentang menyela-nyelai jari kaki pada saat berwudu. Imam Malik tidak tahu hadisnya, maka dia jawab itu tidak perlu dilakukan. Kan bertentangan dengan sunnah. Sunnah ya tentunya menyela-nyelai jari kaki. Imam Malik mengatakan tidak perlu dilakukan. Nah, Abdullah bin Wahab memiliki satu hadis dari jalur gurunya yang lain, bukan dari jalur Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika berwudu menyela-nyelai jari kakinya dengan khinsir, yaitu dengan kelingking. Akan tetapi Abdullah bin Wahab tidaklah menginterupsi, tidak menegur, memotong perkataan Imam Malik atau menimpa fatwanya ataupun pendapatnya tadi, perkataannya tadi, tidak. Ia tunggu sampai majelis sepi. Setelah majelis sepi, enggak ada orang lain, baru beliau datangi guru beliau tersebut dan berkata kepadanya, "Wahai Imam, aku ada sebuah hadis yang bagus sanadnya dari fulan sampai kepada Nabi bahwa Nabi menyela-nyelai jari kaki dengan kelingking beliau ketika berwudu." Imam Malik mengatakan ini adalah hadis yang bagus, sanadnya bagus. Aku belum tahu ini hadis. Ya, maka Imam Malik pun mengambil hadis itu dari muridnya. Ini riwayat akabir dari as-saghir. Ya, riwayat dari seorang guru dari muridnya. Jadi Imam Malik tidak segan, ya tidaklah merasa gengsi, jatuh wibawa beliau atau kehormatan beliau dengan mengambil ilmu dari muridnya. Imam Malik mengambilnya. Nah, dalam kesempatan yang lain, pada kesempatan berikutnya, ketika ditanya tentang menyela-nyelai jari kaki, beliau menjawabnya dengan hadis yang beliau riwayatkan dari muridnya itu. Coba lihat ya bagaimana Imam Malik dapat rujuk kepada kebenaran dan bagaimana adab seorang Abdullah bin Wahab menjaga kehormatan gurunya. Nah, maka pertanyaan tadi, ya kalaulah guru kita itu masih kita anggap sebagai guru, artinya dia mungkin seorang ahlu sunnah yang mungkin dia tergelincir melakukan 1-2 bid'ah yang tidak serta-merta mengeluarkannya dari ahlu sunnah. Maka kewajiban kita adalah menasihatinya dengan cara yang bijaksana, sebagaimana yang telah dicontohkan tadi oleh para salaf kita terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan bagi penelpon yang kedua, silahkan 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ummu Santi di Riau. Ummu Santi di Riau. Silakan pertanyaan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah kita menyikapi seorang suami yang suka berbohong terhadap istrinya dan kebohongannya itu bisa dibuktikan dan agar kita jangan sampai melaknatnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Ini ya, wallahu a'lam, mungkin dia dapat dalil bahwa seorang suami boleh bohong terhadap istri. Nah, ini ada kadang-kadang sebagian suami yang salah kaprah ya, dia gunakan dalil itu, dia terapkan dengan cara yang salah sehingga dia merasa ada pembenaran atas sikap bohongnya terhadap istrinya. Nah, ini tentunya keliru karena bohong yang diizinkan di sini adalah bohong untuk menyenangkan hati istri. Ya, dan sebenarnya itu adalah sejenis tauriah ya istilahnya. Nah, gimana? Ya misalnya kita beli baju, wah ini baju mahal ini. Ini belinya di Sogo ini. Sogo Jongkok maksudnya. Sogo Jongkok atau yang di pinggir jalan itu, bukan Sogo yang mall besar itu. Ya, ini kan ya macam adalah ya untuk dia pun senang kan gitu ya. Ini
made in Sogo ini ya. Dibeli di Sogo padahal Sogo jongkok. Ya, nah demikian. Itu contoh misalnya, kan itu kan ya untuk menyenangkan hati istri. Ya, salah satunya, contohnya kan begitu ya. Jadi ada sebagian orang suami yang salah kaprah lalu dia jadikan itu dalil untuk berbohong. Ya, pada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dia berbohong kepada istrinya. Ya, yang mana itu dapat menyebabkan keretakan hubungan antara keduanya. Itu mungkin ya sebagian suami salah memahami hadis-hadis tersebut. Ya, kemudian kepada istri juga. Istri itu juga jangan suka menyelidik suami. Banyak tanya macam-macam detektif. Ada juga istri itu macam detektif dia, semua dibongkarinya, kan begitu ya, handphone semua dibongkarinya. Sehingga kadang-kadang suami tersudut, terpaksalah dia berbohong untuk menyelamatkan diri. Karena orang itu berbohong untuk menyelamatkan diri. Nah, ini dia. Kadang-kadang juga sikap yang over ya kita katakan, overacting dari si istri sendiri yang menyudutkan suami sehingga suami namanya juga sudah tersudut di pojok ring kan begitu ya. Paksalah dia bohong sana bohong sini untuk menyelamatkan muka, untuk menyelamatkan diri kan begitu ya. Nah, jadi ya gini ya, sebenarnya suami istri itu seperti pakaian kata Allah Subhanahu wa taala. Libas, pakaian bagi pasangannya. Saling menutupilah ya. Nah, kalau kita lihat suami kita itu berbohong atau pasangan kita berbohong lah, saya tidak katakan suami, istri juga kadang-kadang bohong juga itu, ya kan? Istri juga kadang-kadang menutupi sesuatu terhadap suaminya, kan begitu ya? Nah, agar kita dapat meluruskan ya kebiasaan pasangan kita yang suka berbohong, maka ini perlu pendekatan yang lebih persuasif. Ya, yang kita katakan lebih dari hati ke hati. Artinya orang itu enggak suka juga kalau diungkapkan kebohongannya, apalagi di hadapan orang banyak, di hadapan anak-anak lagi kan gitu ya. Apa enggak tengkar itu? Tengkar pasti itu. Jadi dia pasti akan membela diri. Itu memang kita katakan tabiat manusia, dia akan membela diri. Walaupun ya ketahuan bohong-bohonglah katanya, yang penting dia akan membela diri. Ya, semampu dia. Nah, seperti itu. Jadi janganlah kita mempermalukan pasangan kita. Kalau kita dapati dia berbohong, coba ya cari sebab musababnya, asal muasalnya, akar masalahnya di mana sebenarnya. Kenapa dia berbohong? Apa yang menyebabkan dia berbohong? Nah, bohong ini juga adalah masalah yang kita hadapi pada anak-anak. Dan itu ada terapinya. Ya, ada terapinya juga. Bagaimana kalau anak itu suka berbohong? Saya sudah nulis buku itu di Cetak Generasi Rabbani, itu dibahas tentang mengapa anak berbohong. Nah, anak berbohong itu tidaklah langsung dia suka bohong gitu, tidak. Tapi ada sebab musababnya. Demikian juga suami. Nah, dia pasti ada, enggak ada asap kalau enggak ada api. Nah, itu kata pepatah kita. Tidak akan ada asap kalau tidak ada apinya. Ya, jangan sibuk ngipas-ngipas asapnya, apinya enggak dipadamkan, berasap terus dia, Bu. Ya kan? Nah, jadi coba lihat apa sumber masalahnya di sini. Itu yang diselesaikan. Karena kalau kita terus ya mengipas-ngipas tentang kebohongannya, dia enggak akan berhenti bohong, Bu. Percayalah. Dia terus akan menutupi kebohongannya demi kebohongan. Dia enggak peduli walaupun dia dikatakan pembohong. Nah, demikian ya. Jadi selesaikan masalah itu dari akarnya. Jangan seperti yang saya sebutkan tadi, sibuk mengipas-ngipas asapnya, apinya enggak dipadamkan. Ya, berasap dia. Enggak selesai masalahnya, Bu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini masalah yang perlu keterbukaan sebenarnya. Jangan saling menyalahkan, oh pasangan saya suka bohong begini begitu ya. Iya, kalau kita dapat itu, kewajiban kita bagaimana cara menyelesaikannya, bukan ya kita malah menyudutkannya. Ya, orang itu berbohong, disudutkan dengan kebohongannya, dia tambah berbohong. Nah, karena ini pasangan hidup kita. Ya, dia bukan siapa-siapa, dia bukan orang lain, dia suami kita, atau dia istri kita, atau dia anak kita, orang yang paling dekat dengan kita, yang tahu seluk-beluk hampir 24 jam bersama kita. Nah, kita tentunya paling tahu tentang keadaan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia ya, mengenai masalah yang ditanyakan oleh Ibu Ummu Santi tadi di
Riau, Pekanbaru. Mungkin di Pekanbaru atau di kota lain, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja para pemirsa yang berbahagia, para pendengar TV Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada siang ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabihi nasta'inu alaihi tuqlan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.